Kak Neni, selamat pagi. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang, Dek. Ini temanya Karesteng Ajaran Sesat. Ya, kita sambung yang tadi aja. Anda kan dari tadi nyimak tuh. Kita sambung aja. Bagaimana? Kalau kita Yesus membahas, 100. kalau kita bahas masalah itu sudah sering loh, Kak. Dibahas Hmm, dari komal-komal manapun, kalau hmm. versi Kakak sama versi kami Kristen itu tidak akan nyambung, Kak. Nggak akan nyambung, nggak akan Bukan, ada kali kata sekarang tambahan. enggak begini, nyambung begini, Kak. Coba kita berdiskusi ini pakai logika lah ya, pakai akal. Yesus memiliki dua natur, natur ilahi dengan natur manusianya. Itu Ya. 100% dikatakan. 100% itu artinya sempurna loh, Kak. Sempurna itu. Nah, 100% sempurnanya Yesus sebagai manusia banyak. Yang dilakukan Yesus saya lakukan juga. Yesus lapar, saya Ya. lapar. Yesus Ya. haus, saya haus. Nah, 100% keilahian Yesus pada waktu masih bayi, apa yang Ya. bisa dia lakukan? Dia tetap menjadi manusia biasa, Kak. Berarti 100% ilahinya kemana? Di waktu dia kecil, dia tetap menjadi manusia biasa, Kak. Tujuan Tuhan Yesus Berarti lahir. bukan tujuan. Saya tidak tanya tujuan kakakku. Yang saya tanya berarti 100% keilahian Yesus pada waktu masih bayi, berarti sama sekali tidak ada ya? Pada waktu bayi nggak ada, Kak. Dia tetap menjadi Oh, anak nah biasa. itu. Pada waktu kapan, Kak, dia ada sisi keilahian dia? Setelah dia dewasa, Kak, baru dia Oke. menunjukkan kekuasaan keajaiban dia, kemampuan dia, keilahian Oke. dia yang seperti Kakak bilang kan, contoh seperti menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang mati, Iya, mengusir ya. mengusir setan dari tubuh Oke. manusia ke babi, ke rombongan babi. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, Kak, Mm-mm. keajaiban dia. Oke. Oke. Sekarang yang saya tanya begini, Kak, kalau kayak gitu. Mm-mm. Yesus ini membuat keajaiban atau hanya mukjizat, Kak? Mukjizat itu ya mukjizat, Kak. Keajaiban itu sama dengan mukjizat sih, Kak, sebenarnya. Karena kan Keajaiban beda, Kak. Keajaiban beda, Kak. Begini, Kak. Apakah Yesus bisa membuat ibunya hamil? enggak lah, Kak. Enggak mungkin kan seorang anak Iya, gini, iya. Kak, pertanyaan Bukan. itu kemarin pernah saya Bukan. dengar Begini, juga, Kak. Kak. Mm-mm. Iya. Jadi logika kita lah, Kak. Apakah Yesus melakukan suatu mukjizat sama dengan seperti yang dilakukan oleh Musa apa tidak? Sama, Kak. Sama. Jadi apa bedanya kalau gitu Yesus dengan Musa? Kalau soal keajaiban ya, soal keajaiban. Apa Ya, bedanya? Hmm. nggak ada bedanya. Memang dia menunjukkan keajaibannya, mukjizatnya, kuasanya, menunjukkan dia. Oke. Yesus merubah air menjadi anggur. Betul? Ya. Bagi kami itu adalah mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus bisa menciptakan air? Di dalam Alkitab tidak ada yang dibilang Tuhan Yesus menciptakan air, Kak. Nah, jadi Tuhan ini yang menciptakan ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Kalau dia menjadi Tuhan dia bisa, Kak. Tapi kan Dia yang kakak pertanyakan di posisi sekarang kan, dia menjadi manusia. Nah, jadi begini kakakku ya. Ya, ini saya kasih tahu lah. Keajaiban itu hanya dilakukan oleh Tuhan. Mukjizat Ya, hanya dilakukan oleh nabi dan rasul. ya. Jadi yang dilakukan Yesus itu hanya menunjukkan kenabian kerasulan dia, Kak. Bukan ketuhanan dia. Karena ketika dia menciptakan air, ketika dia merubah air menjadi anggur, dia tidak bisa menciptakan air, Kak. Dia membangkitkan orang mati, Elia juga membangkitkan orang mati, Kak. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, sekarang dokter sudah bisa menyembuhkan orang sakit, Kak. Nah, yang saya katakan yang dimiliki oleh Yesus itu hanyalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya. Yesus tidak bisa Ya. membuat suatu keajaiban, Kak. Yang Karena menjadikan ibunya, sebentar dulu, Kak. Yang menjadikan ibunya Yesus hamil itu adalah Tuhan. Tuhan membuat suatu Apa kitabmu? Al-Quranul Karim. dibuatnya hamil, itu keajaiban, bukan ya. mukjizat. Nah, sekarang ketika Yesus kalian jadikan Tuhan, pada Mm-mm. waktu dia bayi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Apakah mungkin Tuhan itu datang pada waktu dia berumur besar baru dia datang, pada waktu dia masih kecil dia tidak datang? Ini macam mana ini? Tuhan Yesus itu kan, Kak. Ini ya pemahaman Kristen sama Muslim itu pasti berbeda. Ya Makanya sebentar saya dulu, Kak, sebentar. Saya sapa dulu Bang Pau ini dari tadi di sini loh. Agama apa Bang Pau? Bang Pau Banggai. Bang Pau. Halo, Bang. Siap, siap Bunda, siap. Agama apa, Bang? Kalau saya, mohon maaf, saya agama Muslim, tapi suka diskusinya. Diskusinya enak, jadi menambah pemahaman saya terhadap teman-teman di sebelah, teman-teman juga Muslim. Jadi banyak manfaat yang saya dapat di room ini. Oke. Ya. Oke, izin ya, Bang. Di mute aja. Oke, Neni silakan, Kak Neni. makanya saya bilang tadi, Kak, kalau dibahas masalah Tuhan Yesus itu
yang kepercayaan kami, yang Tuhan buat kami itu nggak akan tamat, Kak. Kan selesai. Karena versi pemikiran kakak dengan versi pemikiran kami, kepercayaan kakak dengan kepercayaan kami itu berbeda, Kak. Apapun yang kakak bilang, Aduh. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bagi kami dia tetap Tuhan. Itu datanya di mana, Kak, yang bisa kita dapatkan Yesus meminta dirinya disembah? Dia tidak minta, Kak, dia disembah Tuhan Yesus. Orang dia datang ke lahir ke dunia ini kan membawa firman. Apa isi firmannya, Kak? Aku lihat firmannya, ya itulah yang ada di Kejadian 1 sampai. Waduh, mati aku. Kakak pernah Kristen, masa kakak nggak Loh. tahu sih? Yohanes 17 nomor 8, Kak, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Tuhannya Yesus menyampaikan firman kepada Yesus. Saya akan Iya. bertanya, apa isi firman Yesus? Apa isi Iya. firman yang diberitakan oleh Yesus? Yang disampaikan Tuhan kepada Yesus, itulah dirinya sendiri. Itu yang dilakukan Yesus di dunia. Kak, segala firman yang engkau sampaikan, waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Apa isi firman itu, Kak? Yohanes berapa, Kak? Bentar. Yohanes 17 nomor 8, Kak. Kalau bisa kakak bacain, Yohanes 8, aku ambil Alkitab dulu. Yohanes, ya ambil aja, Kak, nggak apa-apa. Yohanes 17 nomor 8. Thank you, barakallah semua bagi saudara-saudara yang sudah menyupport gift-nya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Di tap-tap layar. Alkitab kita di mana kalian pakai, Pudan? Alkitab kita? Kamu bawa ke sekolah ya? Alkitab. Oh, iya. Yang Islam ditahan naik ya. Saya tidak menaikkan yang Islam ya. Kecuali orang yang sudah sering berdiskusi. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 17 nomor 8, Kak. 13, 17 nomor 8. 17 nomor 8. Iya, Sahat. Nunggu Kak Neni cari Sahat. Sahat si Hombing. Halo Sahat. Sahat. Sahat dibuka mute-nya. Turun. Iya kan di sini udah dibilang, Kak. 8 ya. Iya, Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka ini kan Pertanyaan manusia. Itu mereka merujuk kepada Bani Israel loh, Kak, sebenarnya. Iya, manusia Tapi lah. kita nggak usah bahas ke situ, Kak. Kita nggak usah bahas ke situ. Sekarang isi firman Yesus itu apa, Kak? Bunyinya. Di mana itu, Kak? Iya, Yesus menerima firman. Firman yang diterima oleh Yesus itu mana, Kak? Yang iya dia sampaikan selama dia di dunia loh, Kak. Iya, dia menyampaikan apa, Kak? Menunjukkan kuasanya, akulah jalan dan Enggak, kebenaran. Kak. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Nah, Kepada siapa? kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi Yesus Nah. ini hanya pentara kan? Dia perantara. Benar. Itu yang kakak bilang, dia perantara karena dia datang ke dunia ini. Dia yang mau datang, dia sendiri. Jadi yang kakak datang. menyembah, yang kakak sembah ini tujuan atau jalan? Tujuan Ya tujuan Yesus, maksud Yesus tujuannya itu kepada siapa? Tujuan itu kepada Allah itu sendiri, menuju jalan kebenaran itu, jalan sorga itu, ke sorga itu loh, Kak. Bukan, Kak. Yesus kan mengatakan aku adalah jalan. Dia hanya jalan, Bukan, Kak. Perantara, Ya, Kak. perantara, Nah, tujuan, benar. maksud tujuannya Yesus ini kepada siapa tujuannya? Kepada Allah Kepada Bapa Bapa di kan? sorga. Iya, Ya kepada udah, Bapa. yang harus disembah kalau gitu siapa? Jalan atau kepada tujuan? Kepada Allah Bapa yang sorga. Tujuannya Terus kepada Allah Bapa Yesus? yang sorga. Nah, terus Yesus hanya perantara, kenapa kalian sembah juga? Yesus itulah Allah Bapa yang di sorga itu, Kak. Dia Waduh. turun ke dunia. Makanya saya bilang, kalau kakak tidak mengimani, Oke, saya percaya. Oke, sekarang coba kakak buka Lukas 1 nomor 26. Oke, Lukas 1. 26 dan baca Lukas 1 nomor 26 sampai 31. Lukas 1, 26 ya? Ya. Sampai 31. 31. Bentar. Kakak HP-mu kencang nih ya.
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya Kak. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, itu Tuhan siapa, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai Maria. Tuh yang menemuin si Maria, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel Ya. Kan menyampaikan. malaikat Gabriel mengatakan Tuhan menyertai engkau. Ya kan? Kepada Bunda Maria. Nah, Tuhan siapa yang menyertai Bunda Maria? Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga. Berarti anaknya menyertai ibunya gitu ya. Nah, lanjut baca lagi, Kak. Pada Ya, selanjutnya. Nah, Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanyalah dia dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Nah, itu di hadapan Allah ini siapa? Allah siapa ini? Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu sendiri." Oh. Ya, lanjutkan sampai 31. Tadi sudah batas mana ya Kak? Mataku nih agak rabu. Ya, yang sampai di Allah menyertai di hadapan Allah. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, pertanyaan saya lagi, Kak, apakah Bunda Maria tahu yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri? Enggak tahu Kak. Jadi kapan Maria tahu kalau bahwa ternyata anak dia adalah Tuhan dia? Setelah Tuhan Yesus dewasa lalu dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Baru Maria tahu bahwa ternyata anak yang dia kandung selama ini adalah Tuhan gitu ya? Awalnya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sewaktu dia lahir, datanglah raja-raja membawa. Enggak Kak. Yang saya tanya, ketika datang malaikat Gabriel, kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu bahwa yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan? Kan sudah dikasih tahu Kak. Kau akan melahirkan Seorang? Mana dulu tunggu Kak, mataku nih agak rabu. yang 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Nah, Ya kan? Nah, Bunda Maria di situ kan tidak tahu yang dilahirkannya ini adalah ternyata Tuhan. ya benar. Nah, kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu kalau Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Malaikat Gabriel sebenarnya udah ngasih tahu Kak, tapi tidak secara jelas. Kapan dia? Loh, Maria kapan dia ngasih tahu, Kak? Di situ nggak ada tertulis, Kak. Jangan bohong lah, Kak. Janganlah kita asumsi kayak gitu. Nggak suka saya, Kak. Kalau tidak tercatat di dalam Bible, jangan kita bernarasi di luar dari malaikat Bible. kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih Beroleh kasih dari Ya, Allah Bapa. kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan Dan hendaklah ia akan namanya Yesus. dia akan menjadi besar dan akan Memperoleh disebut tahta. anak Allah Maha Tinggi. Kan ada Kak di yang 32-nya dikasih tahu si malaikat Gabriel. Kak, anak Allah itu bukan tertuju kepada Yesus saja, Kak. Kepada bangsa Israel juga disebut anak-anak Allah, Kak. Bukan Yesus saja. Kakak jangan salah. Itu kalau bukan yang ngomong ini kan malaikat Gabriel Kak kepada Maria. Kan yang Kakak bahas itu enggak sih? Itu nggak sih yang Iya, anak Allah berarti apakah Allah? Ya jelas anak Allah itu kan udah dibilang nama dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Kak, yang maha tinggi. Di situ kan malaikat Gabriel kasih tahu. Nggak mungkin dong Kakak dibilang anak Allah yang maha tinggi atau saya lah. Kak, si Yakub aja dikatakan anak tunggal Allah loh, Kak. Si Yakub. Anak tunggal Allah tapi tidak ya kan? Loh, anak tunggal Allah dengan anak Allah apa bedanya? Kakak tadi kenapa tidak diberitahukan malaikat Apa beda- Gabriel? apa bedanya, Kak? Pertanyaan Kakak itu kenapa tidak diberitahukan malaikat Gabriel kalau dia akan melahirkan Tuhan, Yesus itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Di sini kan udah dijawab, saya jawab. Dia akan Jadi, menjadi
Jadi Bunda Maria tahu kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Pada waktu itu dia nggak tahu lah, Kak. Tapi dia Mana tahu HP-nya? dia akan melahirkan anak HP-nya Allah yang mana? maha tinggi. HP-nya mana, Adik? Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kurang jelas apa sih, Kak? Pertanyaan Kakak tentang si Gabriel nggak sih tadi? Tentang malaikat Pertanyaan. Gabriel nggak sih? Bukan, Kakak udah pertanyaan jawab, saya. Tuhan yang dikatakan Allah menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau itu Tuhan Yesus yang menyertai ibunya. Nah iyalah, siapa lagi, Kak? Berarti Kalau menurut yang kami, mengutus malaikat Gabriel ini Tuhan siapa? Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Berarti Yesus yang mengutus malaikat Gabriel memberitahukan kepada ibunya bahwa nanti ibunya melahirkan Yesus itu sendiri yang mengutus. Kalau menurut iman kami itu, Kak. Makanya saya bilang kalau Kakak bahas ini, Enggak, kan tunggu dulu. tidak Tunggu dulu, Kak. ngerti. Tunggu dulu, Tidak Kak. menerima Yesus itu Sebentar dulu. di dalam hati dan Tunggu dulu, Kak. Ya, Atau sebentar dulu, nyambung. Kak. Tunggu dulu, Kak. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan dia. Itu versi pemikiranmu, Kak, secara manusia. Kau nggak bisa samakan pemikiranmu manusia dengan pemikiran Tuhan. Ya, aku kalau ku baca-baca pemikiran kakak menuntut pemikiran kakak itu selaku manusia sama dengan pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran kakak sebagai manusia mau kakak sama Tidak, Kak. pemikiran Kakak logika Tuhan, dulu loh, nggak Kak. perlu ada Tuhan, Kak. Kakak Sebentar aja dulu, lah Tuhan. Kak. Sebentar, Kak. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan juga salah satunya Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan dia. Apakah mungkin Tuhan menumpang lahir, Kak? Tuhan itu memiliki sifat maha. Itulah Dia kakak. bisa melakukan apa saja, Kak. Nggak Begini, akan Kak. nyambung, kakak. Sebentar Nggak dulu. akan nyambung. Tunggu dulu, Kak. Apakah Tuhan yang sudah memiliki sifat maha, dia menjadi tidak maha lagi? Kak, Tuhan Yesus itu Coba, enggak, Kakak jawab itu aja dulu. Ketika dia memiliki sifat maha, apakah mungkin dia menjadi tidak maha lagi? kalau dia jadi batu dia masih di dalam kandungan si Bunda Maria, dia Saya bertanya, Kak, bukan kandungan, Kak. Ketika Tuhan memiliki sifat maha, apakah berarti dia tidak menjadi maha lagi? ya tetap maha dong, Kak. Nah, ketika Yesus memiliki sifat maha, Tuhan, dia bisa mencipta manusia, dia maha melihat, dia maha mengetahui. Tiba-tiba ketika dia jadi manusia, apakah dia masih memiliki sifat kemahaan? Kalau dia sewaktu dia menjadi manusia kan sama. Dia menjadi manusia, dia tidak menunjukkan kemahaannya, Kak. Tapi dia tetap maha. Bukan tidak menunjukkan, Kak. Karena ketika dia jadi manusia, dia sudah di situ, Kak. Inilah, Kakak. Sebenarnya kalian sendiri yang membatasi ketuhanan Yesus. Siapa Karena ketika Yesus sebentar dulu, Kak. Ketika Yesus sebelum dilahirkan, dia memiliki sifat kemahaan. Karena dia Tuhan. Dia maha melihat, maha mendengar. Nah, ketika dia sudah menjadi manusia, Kakak sendiri mengatakan, Yesus ketika menjadi bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain, Kak. Iya. Jadi mana sifat ketuhanan dia? Kan saya tadi sudah jawab. Silakan, Kak. Waktu dia masih kecil, dia tidak menunjukkan kemahaannya, tapi dia tetap maha, Kak. Buat kami. Oke? Oh, buat kalian. Lah iya, Dia buat kalian dia tetap maha, tapi dia tidak bisa menunjukkan kemahaan dia. Kakak bilang Tuhan Yesus itu bagi kami yang percaya terhadap dia maha. Nah, sekarang gini, Kak, kita selesaikanlah itu nggak akan selesai. Karena kamu nggak akan percaya itu. Kamu nggak punya iman di situ. Itu iman kami, ya kan? Yang saya jadi pertanyaan ini ada tema nih, Kristen ajaran sesat. Ya itu ke situ, Kak. Ketika Tuhan kalian buat menjadi tidak maha, ya udah sesat itu, Kak. Tuhan menjadi Ajaran. makhluk itu tuh mustahil, Kak. Bisa bedain nggak ajaran? Mustahil itu. Ajaran. Sekarang yang mengajarkan Ajaran kalian itu, tentang Kak. konsep Tritunggal itu siapa, Kak? Kak, Yang mengajarkan kalian. ajaran itu ya, contoh nih, seorang guru mengajar muridnya 1 tambah 1 2. Kalau guru itu mengatakan 1 tambah 1 itu 3, berarti guru itu sesat. Itu Nah, oke. Sesat. Yesus Tuhan, Bapa Yes. Tuhan, Roh Kudus Yes. Tuhan. Jadi berapa Yes. Tuhan kamu? 3. Berapa Tuhan kamu? 3. Jadi Tuhan kamu 3. 3 Tuhan kamu. 3 tapi Ya udah 1. berarti itu kan ajaran kan. 3 tapi 1. Sekarang kau tanya, Kak. Sekarang kau tanya. Tanya. Kau punya roh nggak? Saya punya roh, Kau punya daging nggak? punya daging, Kau punya hasil pemikiran nggak? hasil pemikiran. Kau punya Saya pikiran? saya punya akal. Kau Saya punya punya pikiran akal. nggak? Punya akal nggak? Saya punya akal. Ya, saya punya akal. Nah, Salah satu dari itu kau nggak punya, normal nggak kau? loh, Nggak orang normal. gila itu normal nggak, Kak? Ketika dia tidak punya akal, apakah dia nggak normal? Nggak normal, Kak. Loh, dari Kita mana? itu nggak normal.
Dari mana kakak tahu? Makanya kakak Dari mana nggak kakak tahu? paham. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mati, rohnya kemana? Rohnya ke surga. Sama siapa di sorga? Sama Allah Bapa di surga. Dagingnya kemana? Di kuburan tapi bangkit lagi, Kak. Itulah kehebatan Yesus. Dia mati tapi bangkit lagi di antara. Ya kan? Kalau kau bilang, kalau kakak bilang Tuhan Yesus itu nabi, yes, nabi di kemanusiaannya. Tapi di balik kenabiannya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Saya tanya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Adakah bangsa Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaanmu bolak-balik ke situ, Kak, nggak selesai. Makanya Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan siapa? Saya tanya dulu kan ini. Ajaran Kristen yang Kan sesat ini. ini menurut versimu yang mana? Kita tema aja. Kan ini, ya ini. Sekarang saya tanya, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Yang saya tanya ajaran Yesus yang mana yang menurutmu sesat? Loh, bukan ajaran Ajaran yang Yesusnya. Kristen ajaran sesat kah? Makanya pertanyaan saya, adakah bangsa Yahudi menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya oke lah, Kristen kau bilang kan. Ya udah selesai. Ajaran Kristen yang mana yang pernah kau temukan sesat? Yang pernah kau temukan di dalam Loh, tubuh? sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi menyembah manusia? Maksudnya siapa manusia ini? Loh, apakah orang Yahudi mengaku Yesus adalah Tuhan? Ya iya dong. Jangan orang Yahudi, saya aja percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi mana yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Lu gimana? Aduh kak, kok maksudnya gimana? Sebutkan siapa orang Yahudi yang mengatakan Yesus